Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي والداعي إلى رضوانه بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال في آية أخرى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقال بكر ابن مزاني رحمه الله تعالى ما سبقنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكثرة الصيام ولا القيام ولكن سبقنا بشيء وقر في صدره. Jamaah sekalian ingkang mugi tansah pinaringan rahmat Allah azza wajal. Jamaah pagi desa Sepanjang dan sekitarnya, monggo santen Sepanjang, mungkin nonton sing sebagian seke Tawangmangu, nonton sing seke Karanglo, nonton sing seke Jatiyoso juga mengberuk nggih. Mugi-mugi tansah Allah taala paringi taufik lan inayah, Allah tambah keberkahan teng gesang kula panjenengan sami diparingi hidayah lan digampelaken sedanten urusanipun nggih, dan diberikan keturunan-keturunan yang insyaallah salih dan salihah, mujahid mujahidah, hafid dan hafizah. Alhamdulillah enjing punika kula panjenengan sami saged makempal wonten gedung serbaguna nggih desa Sepanjang. Insyaallah sami-sami diniati ngaos ngangsu kaweruh thalabul ilmi tafaqquh fid din. Sebab salah setunggale ciri-ciri tiyang niku sae nggih. Salah setunggale napa? Ciri-ciri tiyang niku sae niku purun sinau agami. Nggih. Nek tesih remen ngrawuhi ngaji, tesih remen ndugeni pengajian, insyaallah niki tiyang niki ciri-ciri tiyang ingkang sae. Nggih. Dan kula berharap nyuwun kalih Allah taala mugi-mugi panjenengan dilebetaken tiyang-tiyang ingkang saleh. Nggih, saleh lan salihah. Nggih. Sebab Rasulullah SAW ngaturaken wonten hadisipun man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sinten kemawon ingkang Allah taala kersake nggih kagem tiyang niku wau kesaenan yufaqihu fiddin. Allah badhe fahamaken perkawis agami. Nek Allah fahamke perkawis agami tandane tiyang niku insyaallah dikarepake dening Allah taala dados tiyang ingkang sae. Barakallahu fikum. Tema enjing punika wau sampun angsal bocoran sekedhik nggih. Saking pembawa acara pilih tema pagi ini tentang dzunubul qulub
nggih. Dosa-dosa hati. Nggih. Sebab dosa niku enten kalih. Pertama zahirah, kedua batinah. Nggih. Jaliyah, khafiyah. Dosa ingkang ketingal nggih, jelas zahir nggih. Lan dosa ingkang boten ketingal. Sing ketingal nggih kathah juga. Minum khamr, zina nggih. Boten ninggalkan salat niku ketingal. Terlihat. Ya. Tapi ada dosa-dosa yang sifatnya khafiyah. Khafiyah niku boten ketingal. Batinah nggih. Orang lagi sholat, dia melakukan dosa, bisa enggak? Saged mboten? Saged. Tiang ngagem peci-pecinan, bajunya baju koko, nggih. Nyekeli tasbih. Zahirnya orang lihat semuanya Masya Allah, saya. Tapi di waktu bersamaan dia melakukan dosa, saged. Makanya kalau ngutip ungkapanipun salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala. Niki salah satu ulama yang jadi rujukan dalam mazhab Syafi'i. Piyambakipun ngaturaken wonten salah satu kitab beliau namanya kitab Az-Zawajir an iktirafil kabair. Zawajir niku artinya peringatan-peringatan tentang dosa-dosa besar. Peringatan terhadap orang-orang yang suka melakukan dosa besar. Sebab salah satu kewajiban piyambak niki dalam pendidikan anak mungkin nggih kita akan sampaikan bahwa salah satu kewajiban orang tua itu mahamaken dumateng lare-lare niku perkawis dosa. Dadi kudu ngerti bocah ki ora oleh ki dosa gedhe niku kudu ngertos. Jangan sampai ada anak melakukan satu perbuatan dia enggak tahu kalau itu dosa. Maka ini salah satu kewajiban tiang sepah. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala. Piyambak niki kula nukil kalimatnya beliau, ungkapannya beliau. Nggih. Beliau nyampaikan al-babul awal di bab pertama fil kabairil batinah terkait dosa-dosa batinah. Batinah wau kula sok sampun aturaken ingkang boten ketingal, dosa-dosa ingkang tidak terlihat. Okay. Wa ma yatba'uha dan dosa-dosa yang lain yang semisalnya yang mengikutinya. Wa qaddamtuha beliau menyebutkan saya mendahulukan didhisikaken pembahasan tentang dosa-dosa ingkang sifatnya batinah, dosa-dosa yang tidak terlihat tadi, dosa-dosa hati. Didahulukan kenapa li'annaha akhtar kata beliau. Karena dosa ini lebih berbahaya. Langkung bahaya nih bahasanya. Dosa-dosa yang tidak terlihat ini justru lebih apa? Berbahaya. Wa murtakibuha dan orang-orang yang melakukan dosa ini, orang yang melakukan dosa adzallal usah wa ahqar. Maksiatnya jauh lebih hina dan lebih rendah daripada orang-orang yang melakukan zina, orang-orang yang melakukan. Bukan berarti zina niku sae, mboten enten sing ngatakan zina niku sae. Zina nih tetap dosa besar. Judi nggih tetap dosa besar. Tapi kita sampaikan, beliau menyampaikan dosa yang sifatnya batinah niki kadang lebih berbahaya daripada dosa-dosa yang nampak. Ya. Maka beliau kemudian melanjutkan wali anna mu'dhamaha a'ammu wuqu'an dan kebanyakan dosa-dosa ini banyak terjadi, banyak menimpa kita.
Banyak orang yang jatuh kepada dosa tersebut, maka beliau mendahulukan pembahasan itu. Wa ashal irtikaban, dan gampang sekali orang terjatuh pada dosa-dosa ini. Faqallama yanfakku insanun an ba'dihha, dan sedikit sekali orang yang bisa lepas selamat dari dosa ini, Masya Allah. Ini ngeri sekali. Nek, lihat ungkapan beliau. Walaqad qala ba'dul a'immah, kemudian beliau menyampaikan sebagian ulama, sebagian para kiai, para imam ngaturaken kabairudz dzunubi a'dhamu min kabairil jawarih. Dosa-dosa yang terkait dosa-dosa hati itu kabairul qulub, dosa-dosa hati, dosa-dosa besar yang munculnya atau adanya di hati itu lebih besar, ya, lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar yang dilakukan oleh jawarih, anggota badan. Niki yang beliau sampaikan, maka kula kemutan nggih. Napa ingkang diaturaken salah setunggale ulama namanya Bakar Ibnu Muzani rahimahullah taala. Beliau menyampaikan, dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitab beliau nggih. Beliau menyampaikan ma sabaqana Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu bi kathratis siyami walal qiyam. Tidaklah Abu Bakar itu mengungguli kita semua, ya, dengan banyaknya puasa dan banyaknya qiyamul lail. Dados sing ndadosaken Abu Bakar niku afdalu as-sahabah, sahabat yang paling utama, afdalul ummah, orang yang terbaik dari kalangan umatnya Rasulullah. Bahkan disebutkan imannya Abu Bakar niku nek ditimbang kalih imannya seluruh orang beriman hari ini, niscaya lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Napa ingkang dadosaken Abu Bakar niki utami? Napa ingkang jadikan beliau ini sahabat yang istimewa, sahabat yang spesial, yang berat sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Bakar Al-Muzani menyampaikan, beliau menjadi sahabat yang paling utama, paling mulia itu bukan karena banyaknya puasa dan banyaknya qiyamul lail. Sekali lagi, bukan berarti terus qiyamul lail kalih poso mboten penting. Terus berarti rasa qiyamul lail nek ngono. Nek ngono rasa poso mboten ngoten. Cara mahamine mboten mekaten. Tetap qiyamul lail penting. Poso niku penting. Bahkan qiyamul lail niku minimal 2 rakaat. Niku dalam satu hadis disebutkan, ya, idza qama ahadun minal laili, kalau ada seseorang yang bangun di tengah malam, faqai aiqadha ahlahu, kemudian bangunkan istrinya, fasolaya rakaataini, kemudian 2 orang ini suami istri salat 2 rakaat. 2 rakaat mawon, mboten kathah-kathah. Kutiba minadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Maka orang ini dicatat termasuk yang banyak mengingat Allah. Karena teng napa jenenge? Surah Al-Ahzab niku diaturkan nggih. Napa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kita disuruh banyak ngingat Allah. Ingete ilinge zikire niku kados pundi? Dzikran katsira, sing kathah. Zikire kan kathah. Bahkan disebutkan wadzakirinallah wadzakirat, wadzakirinallah katsiran wadzakirat. Orang-orang laki-laki yang banyak ngingat Allah sing kathah zikir kalih Allah, nggih.
tiang setri muslimah ingkang kathah zikir kalih Allah, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Seluruh perintah tekan zikir niku mesti disebut kathira, kathah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu nyebataken seseorang disebut sudah banyak zikir niku dengan 5 keadaan. Pertama, zikir ba'da salat. Jadi niki harus zikir ba'da salat. Nek kepengin disebut kathah zikire ba'da salat kedah zikir. Terus mboten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bablas langsung menyat mboten. Meskipun hukumnya cuma sunnah. Enggak sampai umpamane jenengan mboten zikir batalke salat mboten. Cuma ditekankan sekali. Maka Ibnu Abbas nyebutkan nek kepengen masuk dalam firman Allah wadzakirin Allah katsira. Salah satunya napa? Harus zikir ba'da salat. Ba'da salat niki ampun kesusu mawon, nggih. Zikir ba'da salat napa mawon kathah sakniki niku. Napa buku-bukune niku enten sing 5000-an niku enten sing teng HP garek dipadosi zikir ba'da salat. Banyak sekali, nggih. Kantun ngapal istighfar 3 kali, nggih. Allahumma antas salam, kemudian la ilaha illallah ta'ala syarikalah, nggih. Allahumma la mani alima atait, kemudian la ilaha illallah ta'ala syarikalah melih, la haula wala quwata illa billah wala na'budu illa iyyah, la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah, lahu nikmat walal fadlu sampai akhir. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, nggih. Allahu akbar masing-masing 33 kali, ditutup la ilaha illallah ta'ala syarikalah, kemudian kulhu al-falak anas, kemudian ayat kursi. Gampil to niku. Nah. Nomor kalih napa apa yang disampaikan Ibnu Abbas? Orang masuk termasuk yang dzakirinallah katsiran niku adalah orang yang yadhkurunallah bukratan wa asiyya. Mereka selalu berzikir di waktu pagi dan petang. Berarti napa zikir pagi dan zikir petang. Zikir pagi, zikir petang niku seperti apa? Asbahna wa asbahal mulku lillah niku sing sekarang banyak orang kenal dengan maksurat namanya. Niku nggih regine murah niku 3.500 napa 5.000 niku. Sing saku nggih dibeto teng pundi-pundi nggih gampil. Nggih. Ketika bangun, tidur dan menjelang tidur. Jadi ajeng tilem kalih wungu seke sari. Niku kali-kali harus ada zikir. Karena apa? Ini memulai hari, ini menutup satunya memulai, satunya menutup. Kemudian yang terakhir yang disampaikan Ibnu Abbas, rikalane keluar rumah nggih, medal saking griya lan rikalane mantuk saking safar utawi ke pasar mlebet teng griya. Jadi seakan-akan orang ketika keluar rumah keadaan seluruh di luar rumah itu ketika kita keluar rumah zikir maka dihitung seluruh aktivitas kita itu zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebutkan Ibnu Abbas wa dzakirinallaha katsira dimasukkan tadi hadis ingkang kula aturaken wau nek enten pasutri nggih suami istri dalu kemudian mereka bangun sholat 2 rakaat mawon sudah dicatat termasuk orang yang banyak mengingat Allah. Barakallahu fikum. Niki balik melih niki malah medal temane radi tebih. Masuk ke dosa-dosa hati. Jadi tadi Bakar Ibnu Muzani rahimahullah taala ngaturaken ma sabaqana Abu Bakrin bi kathratis siyami walal qiyam. Abu Bakar itu tidak mendahului, tidak mengungguli kita, boten dados tiyang ingkang langkung sae tinimbang piyambak niki lantaran katai puasa, katai qiyamul lail. Walakin sabaqana bi syai'in waqara fi qalbihi. Tapi Abu Bakar niki mendahului kita, mengungguli kita, lebih utama dari kita lantaran napa? Sesuatu yang tertancap dalam dadanya beliau. Jadi niki kaitannya amalan hati.
Kemudian salah satu karakteristik sahabat Rasulullah SAW, nggih, karakter sahabat Rasulullah SAW niku nggadahi karakter. Karakter niku napa? Watak. Nggih. Napa karakternya sahabat Rasulullah SAW? Kanu yarawna a'malal qulubi a'dham min a'malil jawari. Sahabat seluruhnya itu menganggap amalan-amalan hati, melihat amalan-amalan hal itu lebih penting, lebih besar nilainya dibanding amalan anggota badan. Makanya amalan dohir penting, bukan enggak penting. Karena sebagian orang niku nggih salah dalil. Nggih. Ada orang bergaya pang, gayane preman. Ya. Ditegur, "Loh, jenengan kok gayane kok kaya ngono, kaya orang wong ora bener kaya ngono." Ya. Gaya pang yang penting hati beriman. Nah. Dalile ngoten. Nah niki juga enggak tepat. Sebab napa Allah menyebutkan banyak amalan-amalan hati tapi juga menyebutkan amalan jawarih. Nyebutkan sholat, nyebutkan poso niki amal jawarih. Jadi dua-duanya penting, bukan berarti yang penting atine. Sing lucu melih enten tiang-tiang setri sing dereng qadarullah dereng berhijab ditangleti lho. Kok ora kudungan ngopo, sing penting sing dikudungi atine. Lah ngudungi ati niku pripun kula nggih bingung. Nggih, carane ngudungi ati. Nggih. Dalile ngoten, ini juga salah. Nggih. Yang benar kaidah dalam syariat, kalau hati itu baik, zahirnya mesti baik. Niku. Kalau hati baik, zahirnya mesti baik. Tapi zahir yang kelihatan baik belum tentu hatinya baik. Terus enten tiang sholat, belum tentu sholatnya itu diterima sama Allah. Jenengan meresani enten tiang sholat, dereng mesti sholat ini ditampi. Tapi nek wong ora sholat mesti elek niku, ora sholate, mesti elek. Wong ora sholat, nggak ada orang nggak sholat bagus, ya, nggak ada. Makanya batin dan zahir itu berjalan beriringan. Barakallahu fikum. Kita lajengaken Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, enten beberapa ayat ingkang wau nggih kula sampun kutip teng mukadimah yang nunjukkan pentingnya amalan-amalan hati. Nggih. Salah satunya apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla wonten surah Al-A'raf ayat 99 niki disebutkan tentang dosa hati, dosa yang sifatnya batin boten ketinggal. Allah menyampaikan afa aminu makrallah. Afa aminu makrallah. Apakah mereka itu merasa aman dari makar Allah? Jadi wong maksiat niku napa? Bahaya. Zina bahaya, judi bahaya, bunuh bahaya, nyolong bahaya. Lebih bahaya dari itu, lebih bahaya melih orang ini ketika berzina, ketika berjudi, ketika melakukan maksiat, orang duwe rasa wedi kalih Gusti Allah. Enten wong sing kang maksiat tapi tesih wedi. Nggih. Wonten mboten wong maksiat, ya Allah, aku ki maksiat ya Allah. Aku nek aku pas mati pas maksiat piye? Niku enten wong maksiat ning wedi. Nggih. Ngerasa nanti maksiat itu akan berefek pada dirinya. Maksiat itu mengurangi barokahnya. Wonten sing wong maksiat kemudian ditimpa banyak masalah dalam hidup. Dia nyampaikan, "Gek ke sebab maksiatku." Ada orang yang sadar seperti itu meskipun dia bermaksiat. Jadi yang lebih bahaya dari maksiat itu sendiri ngerasa aman dari makarnya Allah tadi. Ngerasa saya maksiat,
ora maksiat ora apa-apa, aman-aman wae. Aku maksiat ya duitku akeh. Ya. Aku maksiat ya rezekine lancar. Ya. Aku maksiat ya urusanku gampang kabeh. Jadi maksiat ya ora ono efeke. Ya. Enggak masalah maksiat, wah ini bahaya. Lebih bahaya napa perasaan hati dia aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Aman dari rencananya Allah Subhanahu wa taala. Dia ngerasa Allah tidak merasa Allah melihatnya, tidak merasa Allah mencatatnya, tidak merasa Allah sudah merencanakan satu hal yang berbahaya baginya. Nah, niki lebih berbahaya dari maksiat itu sendiri. Makanya Allah menyebutkan wonten surat Al-A'raf tadi ayat 99, afa aminu makrallah, apakah mereka orang-orang kafir itu merasa aman dari makarnya Allah? Ya. Maka disebutkan fala ya'manu makrallah, tidaklah orang itu ngerasa aman dari rencananya Allah, makarnya Allah, illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang merugi. Wong sing rugi berarti diunekke niku rugi berarti napa? Sae napa mboten sae? Mboten sae. Bahaya napa mboten bahaya? Wong sakniki kan gak bahaya tah gitu kan. Bahasane wong sakniki niku. Niki bahaya sekali. Kalau dia ngerasa aman dari makar, maka ada dua maksiat. Kalau selama orang bermaksiat ini masih takut sama Allah, dia maksiat masih ngerasa bersalah. Ya Allah, aku maksiat ya Allah. Ngerasa tersiksa, maka insya Allah masih ada kebaikan dalam diri. Masih memungkinkan baginya untuk bertobat. Makanya ada seseorang hadis niku tentang pelacur niku kan. Ya. Salah seorang pelacur yang gara-gara dia minumin apa? Anjing dia masuk surga. Mungkin sebagian orang tekok lho ki kok iso pelacur kok mlebu swarga piye? Ya. Bisa jadi sebagian orang ahlu maksiat itu keinginan bertobatnya kuat sekali daripada orang-orang yang soleh. Zahirnya maksudnya. Wong sing biasane pun soleh niku kadang sok ngerasa apik, gara-gara ngerasa apik, ngerasa ora duwe dosa. Nek wis ngerasa ora duwe dosa, dadi istighfare sithik. Ngoten niku penyakite ngoten. Wong-wong sing ngerasa apik niku penyakitnya apa? Ngerasa dosane sithik. Kok aku wis salat jamaah, wis infak, bengi ya qiyamul lail, ngaji Qur'ane ya wis bendina. Jadi tumbuh maksiat dalam hatinya. Maksiate napa? Ujub. I'jabun nafsi. Al-i'jab bin nafsi napa niku ngrasa oh ini aku amalanku akeh wis tabunganku wis cukup. Hampir setiap hari pagi bangun tidur sampai tidur lagi enggak ada maksiat. Semua amal soleh semua. Padahal maksiat niku ujube niku maksiat. Gara-gara dia sudah merasa baik, akhirnya mboten istighfar. Sing awalnya dari maksiat tadi dia ngerasa ya Allah, ngerasa kotor, ngerasa bersalah, ngerasa berdosa. Akhirnya dia beristighfar. Rikalane istighfar, deleng sempat sholat dan pejah. Tapi sudah bertobat, dia sudah istighfar. Cuma belum banyak amal solehnya. Nah, yang dicatat niku napa? Tobatnya niku di akhir hidup. Makanya Rasulullah SAW ngendikan at-taibu minadz-dzambi kama la dzambala. Seorang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Nggih. Niki rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiyang ingkang bertobat niku fadilahe napa? Dosa-dosane sing kepengker niku dihapus seluruhnya sama Allah. Dibersihkan, diresike dosa-dosane. Barakallahu fikum. Niki ayat pertama ingkang kula kutip tentang ngerasa aman dari rencananya Allah, merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di ayat yang lain, teng surah Al-Hijr ayat 56, Allah ugi ngendikan qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Nggih. Niki nggih dosa yang sifatnya qalbi. Kunut an rahmatillah. Napa putus asa dari rahmat Allah. Nggih. Allah enggak mungkin ora ndelok aku, ora ngampuni aku wis kakean dosane. Putus asa. Wah aku wis iki dadi wong nakal wae, ora mungkin dadi wong apik. Nah niki perasaan kayak gini niki kan muncul dari mana? Dari hati. Nah perasaan seperti ini Allah sampaikan orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah itu orang yang dolun. Dolun niku sasar, wong kesasar. Nggih, basane tersesat. Maka perbuatan tersesat, kesasar niku bukan perbuatan yang baik mesti. Ki bocah kesasar berarti kan mboten sae. Menunjukkan ini perbuatan dosa. Ya. Kemudian ayat yang terakhir yang kita kutip sebenarnya masih banyak ayat, tapi niki karena keterbatasan waktu kalau kutipaken terakhir teng surah Al-Hujurat ayat 12. Allah nyampaikan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Allah menyampaikan wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka itu dosa. Kita kan enggak melakukan perbuatan lisane enggak ngomong, tangane enggak ngomong. Enten wong didelok ngono diseken. Wah, kayak koyone wong ki ora salat iki kene. Nah, lagi ndelok ngono langsung ngulani ora salat. Dosa niku. Prasangka padahal bisa jadi salatnya luwih mempeng timbang enten satu hal yang menarik, nggih. Jadi ada satu kejadian. Satu ketika ada majelis taklim niki, ada orang datang, wong teko niku nganggo klambine klambi mboten genah nika klambi gaul, nggih, pakai jin bolong, nganggo kaos-kaose biasa, tatoan. Wong delok iki ngopo kae teko meh, ngopo? Tatoan, klambine ora jelas. Ternyata orang pikirannya kan ki wong mesti orang genah, wong macem-macem. Begitu datang masuk ke masjid, nemui ustadz nangis. Setelah nangis nopo ya ustadz saya kepengen masuk Islam. Wong kan nek prasangkane ndelok jelegreke niku napa seakan-akan orang mau melakukan keburukan, tapi ternyata orang ini mau masuk Islam. Maka Allah sampaikan ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan banyak berprasangka. Nek basane kula aja seneng gambar. Nggih, kadang piyambak niki seneng gambar wong liya. Ana wong dideloki digambar ki wong ngene. Sing ki ngene. Buat asumsi sendiri. Ya. Nah, ketika kita itu melakukan itu meskipun enggak zahir, cuma teng mriki dibatin tok niku dosa mboten angsal. Karena Allah nyampaikan inna ba'dadh-dhanni itsmun. Nggih. Prasangka itu sebagian dari prasangka itu adalah itsmun, dosa. Ya. Barakallahu fikum. Niki dengan dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya dosa niku bukan hanya dosa yang zahir. Bukan hanya lisan, bukan hanya anggota badan, tapi dosa-dosa itu ada yang sifatnya adalah dosa-dosa yang kita tidak sadari. Dosa yang muncul di hati kita ngelakukan, kita berdosa tapi mboten sadar. Oke. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, beliau menyampaikan inna akhwafa ma akhafu alaikum
sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian. Nggih, yang paling aku takutkan dari yang aku takutkan atas kalian asyirkal asghar. Ya. Asyirkul asghar. Syirik kecil. Syirik kecil niku napa kata Rasulullah SAW? Ar-riya. Riya niku kan kita menampakkan amalan kita, dan para ulama nyampaikan nggih, riya niku sing ngerti niku riya napa mboten sinten? Kita sendiri. Karena kita salat. Nggih. Sang bedakan orang niki salat riya napa mboten napa? Niatnya. Niat itu amalan napa? Amalan hati. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan asyirkal asghar, disebut dengan ungkapan syirik. Ya. Dan Ibnu Hajar menyebutkan syirik riya niku termasuk dosa besar. Makanya niki padahal biasa sekali orang riya niku banyak. Nggih. Kathah mungkin orang yang sholat tapi sholatnya riya. Makanya ada 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Niki hadisnya masyhur sekali. Salah satu awal man tusya'ar bihim annar, ya. 3 golongan, 3 orang yang pertama kali dinyalakan bagi mereka neraka. Yang pertama siapa? Yang pertama orang yang dia berjihad di jalan Allah. Bayangke wong jihad nih, nggih. Orang jihad dipanggil sama Allah. Ya, dulu kamu ngapain di dunia, apa yang kamu kerjakan? Kata Allah Subhanahu wa taala. Orang ini jawab, saya dulu berjihad untukmu ya Allah. Saya dulu ingin meninggikan kalimatmu ya Allah. Saya persembahkan jiwa raga saya untuk agamamu ya Allah. Apa jawabannya Allah Azza wa Jalla? Kadzabta. Ngapusi kok. Bohong kamu. Kenapa? Kamu dulu tidak berjihad untukku, tapi engkau berjihad hanya untuk dikatakan bahwasanya engkau itu pemberani. Ini kan ora iso dibedake wong padha-padha berjuang, padha-padha berjihad. Yang tahu ya dia sendiri ketika dia riya. Karena riya tadi amalan hati, niat, kaitannya sama niat. Yang kedua siapa? Yang kedua wong dermawan. Sukanya infak. Infak Masya Allah kata sekali infak brul. Ora klutik, suaranya mboten klutik tapi napa? Brul. Nggih. Sing ditokke akeh soal niku. Tong riki infak, tong riko infak. Dimanapun dia berada infak mesti. Tetapi ketika di akhirat ditanya apa yang kau kerjakan di dunia, saya dulu menginfakkan hartaku untukmu ya Allah. Saya dulu memberikan duit saya, berikan aset saya untuk dakwah. Keren. Tapi apa yang Allah sampaikan? Kadzabta. Dusta kamu. Kamu enggak infak kecuali supaya engkau dikatakan orang dermawan. Maka kemudian dia dilemparkan ke neraka. Yang ketiga adalah pembaca penghafal Al-Quran. Makanya ini ngeri. Bukan berarti infak niku jelek, bukan berarti ngafal Quran jelek. Jihad. Ini semuanya amalan luar biasa semua. Jihad itu puncaknya Islam. Nggih. Infak, nek enggak ada infak itu ya tidak terbukti iman seseorang. Bukti imannya seseorang itu dari infak. Ya. Salah satu yang menjadi amalan yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal, makanya di surah Al-Munafikun nggih, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah menyampaikan anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Allah sampaikan Pak fayaqula ya
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Kalau bisa saya hidup lagi ya Allah. Wis mati kepengin urip meneh men iso Jadi amalan baik semua. Salah teng pundi? Namung teng niat salah ini. Baca Quran, Masya Allah amalan yang luar biasa. Wong baca Quran itu simatus sholihin. Ciri-cirine wong sing soleh niku nggih cepak karo Quran. Ibnu Mas'ud menyampaikan man yuridu an ya'rif ma bainahu wa bainallah. Siapa yang kepengin mengetahui hubungan dia dengan Allah, bagus enggak hubungan dia dengan Allah, falya'rid nafsahu ala kitabillah. Maka hendaknya dia melihat hubungannya dengan Al-Qur'an. Nek hubungannya kali Al-Qur'an niku sae, insyaallah kali Allah sae. Niku sing diaturaken kali Ibnu Mas'ud. Jadi tiga-tiganya bagus semua. Salahin mung teng napa? Teng niat. Niate niku mboten beres. Sing niki kepengin dianggap pemberani, yang ini kepengen dianggap dermawan, yang satunya kepengen dianggap bahwasanya suaranya bagus, seorang yang memiliki suara emas, suara indah, kepengen dipuji. Maka niat yang salah ini mengantarkan mereka kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebutkan riya niki termasuk dosa besar. Kenapa diancam neraka? Salah satu takrif dosa besar yang diaturakan Imam Dahabi, ya, setiap dosa yang diancam dengan siksa dan neraka niku dosa besar. Oke. Maka barakallahu fikum niki ingkang menjadi titik tekan kita pagi ini, selain kita hati-hati terhadap dosa yang zahir, niku mesti pun dosa zahir niku nggih kita wajib hati-hati, jauhi zina, jauhi khamar mesti. Dan saya yakin insyaallah sih sing teng mriki mboten enten. Tapi yang dikhawatirkan itu dosa-dosa yang tadi enggak nampak. Karena orang bisa melakukan dosa dia sedang sholat. Lagi sholat riak bisa dosa. Zahirnya lagi infak niki. Lagi berikan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Berikan infaknya. Amalan bagus, tapi bisa dosa. Orang lagi jihad fisabilillah, amalan yang paling tinggi. Yang seharusnya dengan jihad itu ekspres ngantarkan dia ke surga. Tapi ternyata jihadnya ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena niatnya yang salah. Makanya para ulama bagi dari dosa-dosa hati itu ada yang dosa mengeluarkan orang dari Islam sampai murtad bisa. Contohnya apa? Contohnya meyakini Allah itu tidak punya kekuatan, tidak punya kudroh. Ada satu dalam akidah Syiah itu, ya, meyakini ilmu Allah enggak sempurna. Allah punya sifat bada. Bada itu mengetahui sesuatu ketika terjadi baru tahu. Salah satu yang disampaikan oleh orang Syiah, umpamane Allah mangertos Husain itu mau terbunuh di Karbala, Allah enggak akan ngirim Husain ke Karbala. Kenapa kok Husain terbunuh di Karbala? Karena Allah baru tahu setelah Husain wafat. Jadi habis Husain syahid niku Gusti Allah seakan-akan ini versinya Syiah. Ya Allah, ternyata malah mati. Mosok Gusti Allah lagi ngerti. Niki akidahnya orang Syiah. Nah, ini kan keyakinan nih. Nah, keyakinan kayak gini bahaya. Ya, meyakini pencipta alam semesta ini bukan Allah. Kayak juhud mengingkari kewajiban sholat. Dia meyakini sholat ora wajib. Dalam hatinya meyakini itu bisa murtad. Ini dosa yang berupa apa? Dosa kufur. Ada dosa-dosa hati yang sifatnya dosa besar. Tadi kita sudah contohkan seperti apa? Riya. Ya. Ada yang sifatnya dosa kecil. Kayak ngeremehke konco.
ngremehke orang, meremehkan orang, didelok jelek-jeleke tok didelok diseken ngaten, iki paling wong ilmune sithik, iki paling wong amalane sithik. Ya, paling wong anyaran. Niku meremehkan orang ini bahaya. Orang sering sekali kadang lihat orang terus merendahkan orang itu. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan kafa bil mar'i itsman an yahqira akhahul muslim. Cukup orang itu berdosa ketika dia meremehkan saudaranya. Maka ini dosa-dosa ini nggih perlu kita waspadai, nggih. Jangan sampai kita terjatuh di salah satu dosa tersebut. Karena dosa-dosa ini sifatnya enggak nampak, enggak terlihat. Nek ketok moto niku gampang, jenenge musuh niku nek terlihat gampang mengantisipasinya. Tapi sesuatu yang tidak terlihat niku lebih bahaya. Makanya para ulama menyebutkan bagaimana tips supaya kita terhindar dari dosa-dosa hati. Nah niki mungkin jenengan catat penting sekali, nggih. Tips-tips supaya kita terhindar dari dosa dan selamat dari dosa-dosa hati. Pertama adalah banyak mentadaburi Al-Quran. Niki para ulama menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Ibnu Qayyim kemudian Allamah Sa'di rahimahullah taala, beliau menyampaikan tadabburul Qur'ani yazidu fi ulumil iman wa syawahidihi. Orang yang banyak tadabbur Quran, baca Quran dengan tadabbur, meresapi, merenungi maknanya, ya, maka menambah keimanannya. Wa yuqawwil irada al-qalbiyah, akan menguatkan hatinya. Hatinya jadi kiat sebab napa banyak tadabbur, ya. Wa yahutsu ala a'malil qulub, membangkitkan amalan-amalan hati yang besar. Masyaallah, oke. Membangkitkan apa? Amalan-amalan hati yang baik. Masya Allah, barokah insyaallah dados anak soleh, anak ingkang bermanfaat kagem tiyang sepahe, dados pejuang, dados generasi pilihan insyaallah. Kita lajengaken. Dan ini yang disampaikan oleh Imam Sa'di. Salah satu obat penyakit hati, dosa-dosa hati niku tadabbur Al-Qur'an. Makanya Allah ketika menyebutkan Al-Quran itu afala yatadabbaruna Al-Quran kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Tujuannya Al-Quran diturunkan apa? Liyadabbaru ayatihi, supaya ditadaburi ayat-ayatnya. Jadi kita mulai saat ini ngawase mboten namung napa? Baca Quran bagus, tapi ditambah melih programe tadabbur. Oke? Dibaca artinya, direnungi maknanya. Kemudian yang kedua, al-mudawamah ala dzikrillah, yang menjadi obat hati kita, menjadi sebab insya Allah dilindungi dari dosa-dosa hati adalah mudawamah ala dzikrillah, nglanggengaken zikir. Melanggengkan zikir, mengistiqomahkan zikrullah. Sebab kita tidak bisa terhindar dari syaitan kecuali Allah yang melindungi kita. Nah, zikir ini hal yang terbesar yang melindungi kita dari godaan syaitan. Apalagi syaitan ketika nyerang langsung ke hati kita. Nah, wau pun enten kaitane kali pertama kula sebutaken wadzakirinallah katsirau wadzakirat. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu taala ditanya, "Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Aisyah menjawab, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah taala fi kulli ahyani." Rasulullah niku sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah di setiap keadaannya. Maka sebagian ulama berpendapat orang tidak dikatakan dia banyak berzikir kecuali sudah bisa zikir dalam keadaan apapun. Qiyamah wa qu'uda wa ala junubihim. Ya, baik itu berdiri, duduk ataupun berbaring. Ngadeg melampah kali zikir, lenggah kali zikir, ajeng tilem mawon ajeng sare niku zikir. Nggih. Ha niki mudawamah napa ala zikrillah. Kemudian yang
Ketiga, banyak belajar ilmu. Makanya kalau ilmu hati ini kayak gini ya, di Tazkiyatun Nufus, salah satu ilmu hati ini banyak dibahas di beberapa kitab. Manazilus Sa'irin, ada Munhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin, Ihya Ulumuddin, itu dibahas. Gimana orang terhindar dari riya, terhindar dari ujub, terhindar dari sum'ah, itu ada ilmunya semua. Makanya kalau orang ngerti ilmu ini, insya Allah selamat. Siapa yang tahu ilmu maka dia akan dibekali perlindungan. Ya. Dia akan terlindung dari kesesatan, terlindung dari kesalahan. Makanya ini perlu diilmui. Nggih. Ilmu nanti pembahasan rincinya tentang riya nopo, tentang itu ada pembahasan rincinya. Tapi pagi ini kalau ngaturakan global mawon. Ya. Kemudian selanjutnya banyak bertobat. Makanya Allah menyampaikan watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Di sini disebutkan yang disuruh bertobat seluruh orang mukmin. Watubu ilallah jami'an, tobat sira kabeh, sekabehane seluruhnya tanpa terkecuali. Sing ustad, sing sinten mawon kudu tobat. Enggak boleh salah seorang itu ngerasa oh aku ra duwe dosa, aku wis apik kabeh, enggak boleh orang ngerasa kayak gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawon sedinten niku taubat istighfar lebih dari 70 kali. Ya. Dalam satu riwayat sahih disebutkan wa inni la astaghfirullah taala wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min 70 marrah. Rasulullah niku orang yang terbaik sedinten niku taubate mboten kirang saking 70. Nggih. Nah kula panjenengan langkung sae napa mboten timbang Rasulullah? Harusnya tobat kita lebih banyak napa lebih sedikit? Lebih banyak. Makanya mudah wa ma'ala taubat. Musyaarah segera tobat, banyak-banyak tobat. Kita apa-apa ya lihat orang rodong remeh astagfirullahaladzim, istighfar langsung. Meremehkan orang mungkin dari rupanya, dari tampangnya, meremehkan ilmunya atau hal yang lain. Kita langsung istighfar pada Allah. Ya Allah astagfirullahaladzim, astagfirullah. Istighfar. Kemudian doa wa tadarru, kata-kata nyuwun kali Allah. Berdoa kali Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW niku paling banyak berdoa. Doanya Rasulullah banyak sekali. Salah satu doanya, ya Allah berikan petunjuk padaku. Mudahkanlah aku untuk mendapatkan petunjuk. Ya Allah perbaikilah diriku. Zahiran wa batinan, zahir ataupun batin. Ya, niki Rasulullah orang yang terbaik nyuwune kados mekaten. Ya. Ketika kita bercermin doanya apa? Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Sebagaimana engkau perbaiki penciptaanku, wajahku, fisikku, maka perbaikilah akhlakku. Niki Rasulullah SAW. Nyuwun kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ini semua jadi sebab kita selamat dari dosa-dosa hati. Oke. Nanti secara terperinci penyakit-penyakit dosa-dosa hati ini napa mawon mungkin bisa dicari di kajian-kajian yang lebih spesifik, yang lebih khusus insya Allah ta'ala. Cara selamat dari riya seperti apa, ujub itu kayak apa hakikatnya, sum'ah itu kayak apa, ya, dan lain sebagainya, suudzon itu seperti apa. Insya Allah nanti dibahas mungkin di majelis-majelis khusus. Mekaten ingkang saged kula aturaken nggih injing punika mugi-mugi manfaat dateng sedanten kagem kula panjenengan dan saged dados bekal insya Allah supaya kita bisa terhindar dari dosa-dosa, bukan hanya dosa yang zahir saja, tapi dosa-dosa batin yang tidak terlihat, yang tidak nampak. Kula pungkasi, Allahumma fiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken matur nuwun, syukron, jazakallah khairan kasir dumateng Ustaz Nur Fasiransyah LC Al Hafiz kan sampun ngaturaken tausiah wonten ing kaludangan enjang menika.